Suara kasih Roh Kudus Tuh hadir di tempat ini. Syikira Bapak. Shalom. Selamat Paskah. Biarlah kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Biarlah anugerah Tuhan tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk kekuatan yang Kau berikan, dan untuk kemenangan bagi kami semua. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di tempat ini. Ini saatnya kami mau memuji, memuliakan Engkau. Karena Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan. Yesus nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Oh, mari kami undang untuk berdiri. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan kita. Amin. Kami yang telah ditebus. Dengan sepenuh hati kami mau Tuhan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti puji selalu terjadi. amin. Kami terima Tuhan janji-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kami kekal. bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. mari katakan bersama-sama dengan iman bahwa kami telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa
kami berdiri, kemanapun kami kan berdiri, itu pasti mujizat Terima. terjadi. Bersama-sama kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat Kami terima. Yuk sama-sama. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Di situ pasti. Di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silahkan duduk. Mari bawa seluruh hidup kami. Mari bawa seluruh hidup untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus. Ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
bagiku. terlalu mahal, Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal, Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. kasih-Mu kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Terlalu mahal bagi kami, terlalu besar pengorbanan Yesus. Sembah Kau, penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu di tempat yang maha tinggi. Sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, diagungkan Kau dahsyat di tempat ini. Kau dahsyat di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu, Yesus. Terima kasih-Mu meluap di hati kami. Kasih-Mu menyembuhkan. Ku tinggikan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang berkuasa, sebab Kau yang berkuasa. Sebab ku tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu di tempat ini. Sembah ku sembah. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan anugerah-Mu. Terus lebih kami
Terus Tuhan, terus Tuhan, kira hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak disembah Yesus, ku sembah. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah. Dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku Angkat tanganmu, angkat hatimu, sembah Yesus. sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Sembah Dia. Oh, tapi ku Ku
kakimu, kebanggaanku, kebanggaanku, kejayaanku. kejayaan. Tak ada artinya Tuhan. Tak ada artinya selain untukmu. Segenap Segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. kekuatanku, Kekuatan, pengharapanku Tuhan. harapanku, serahkan Tapi segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. kebanggaan, kejayaan, Kejayaan tak ada artinya. tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, Segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. kekuatanku, pengharapanku. Harapanku, serahkan semua hayalanku. Kekuatanku, pengharapanku, serahkan semua hayalanku. Oh, kekuatanku, harapanku. Kami mau serahkan semua Tuhan. Serahkan semua hayalanku. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, Oh, kejayaanku, kejayaanku tak ada artinya selain untukmu. segenap hidup, Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. kekuatanku, Kekuatanku, harapanku Tuhan. harapanku, ku serahkan semua hayalanku. Serahkan semua, serahkan semua hayalanku. Ku serahkan semua hayalanku. Ku serahkan semua hayalanku. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. oh bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Kami terima janji Tuhan, disediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau, karena Engkau juru selamat yang hidup. Amin. Yang memberi kami kemenangan. Yes. Bahkan kami disebut lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari kita, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami minta Purbo untuk berdoa. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami memberi persembahan kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas hidup kami Bapa. Pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu persembahan kami tidak seberapa dibanding pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Tapi kami memberi dengan kerelaan hati kami Tuhan. Amen. Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir dalam hidup kami Bapa. Tuntunan-Mu terus ada dalam hidup kami Bapa. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat Amen. ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercela Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. hatiku rindu, Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
Haleluya. Arahkan tangan kita untuk persembahan. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk anugerah yang sudah Kau berikan, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, supaya kami boleh memperoleh keselamatan, bahwa hari ini Engkau telah menang atas maut, dan kami pun juga menang atas kuasa maut Tuhan, karena Engkau Yesus yang telah menyelamatkan kami. Hari ini kami bawa persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan setiap persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Oh Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau yang akan memberkati kami semua dengan berlimpah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa syafaat untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, hati-Mu untuk bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu mengalami Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak kecurangan, banyak kejahatan, banyak sekali hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu. Di mata-Mu bangsa ini bangsa yang kurang benar Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak meninggalkan bangsa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu Tuhan bangsa ini mengalami pemulihan Tuhan. Kami percaya dan kami yakin Engkau Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Bangsa ini mengalami pemulihan Tuhan. Bangsa kami mengalami pemulihan Tuhan. Bahkan bangsa kami ada kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin yang teratas, dari Pak Prabowo sebagai presiden sampai jajaran yang terbawah. Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Engkau, hati yang rindu memajukan bangsa Indonesia, bangsa yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, 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 sentuh hatinya Tuhan. Sentuh hatinya Tuhan, sentuh hatinya Tuhan, sentuh hatinya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup, hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah setiap hati menjadi hati yang baik, menjadi hati yang benar di hadapan-Mu. Hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan, supaya bangsa ini boleh dipimpin dengan bijaksana, dengan adil, dan boleh mengalami kemakmuran Tuhan. Tuhan, terima kasih. Untuk saat ini kami memuliakan Engkau, karena Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Bahkan Engkau sudah hidup Tuhan. Bahkan semua kemuliaan, kejayaan, keagungan sudah diberikan kepada Yesus. Dan kami pun boleh mengalaminya Tuhan. Kami boleh mengalaminya Tuhan. Kami boleh mengalaminya Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami Tuhan, berikan kami hati yang terus melekat kepada Engkau, berserah, bersandar kepada Engkau, memuliakan Engkau saja Tuhan. Ini sudah tiba saatnya Tuhan, Engkau datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah mempelai-Mu yang siap Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ini saatnya, ini waktunya Tuhan. Kami terus Tuhan mengandalkan Engkau di setiap saat, melekat erat dengan Engkau setiap saat. Terus Tuhan, terus Tuhan. Kami tidak memandang apapun Tuhan. Kami tidak mau goncangkan Tuhan. Kami tidak mau kalah Tuhan. Kami adalah pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan di tempat ini Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Di tempat ini curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan pemulihan-Mu Tuhan. Curahkan keselamatan-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya umat di tempat ini adalah umat yang menyembah, umat yang merindukan Engkau, umat yang tetap mengandalkan Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami semua. Semua kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Semua yang diberkati katakan bersama-sama amin.
bersama dengan kami. Tak kau lupakan diriku, kau ingat adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat. Tak kau hapuskan namaku Tuhan, Kau hapuskan namaku terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. dari kitab kehidupan. Kau telah memateraikan di dalam kehidupan, kitab kehidupan Tuhan. Tak mau mengakui di hadapan Bapa. Kau layak tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, Walau dosaku merah, matahin kesumpah Engkau menjadikanku seperti bulu domba. terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Lupakan diriku, Amin. kau ingatku adalah debu, Yesus Tuhan, tetapi kau meninggikannya di hadapan di malaikat. hadapan malaikat. Tak kau hapuskan namaku. Kau hapuskan namaku Kami bersyukur Tuhan. dari kitab kehidupan. Materaikan kami Tuhan. Kau tak malu mengakui Terima kasih Yesus. di hadapan Bapa. Kau layak tiada mengingat lagi Kami undang untuk berdiri. segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, Walau dosaku merah, matahin kesumpah Engkau menjadikanku seperti bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, matahin kesumpah Engkau menjadikanku putih
dosaku merah, kain kesucian Engkau menjadikanku seputih bulu. Sekali lagi katakan, walau dosaku merah, kain kesucian Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami. Amin. Meski di hadapan-Mu kami seperti sebutir debu yang tidak ada artinya, tetapi Engkau meninggalkan kami di hadapan para malaikat-Mu. Bahkan Engkau tidak menghapuskan nama kami ketika kami jatuh dalam dosa, tapi Engkau tetap memberikan kepada kami jalan untuk supaya nama kami ditulis dalam buku kehidupan oleh karena darah Kristus yang menyucikan, menguduskan, dan melayakkan kami di hadapan Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak mengingat setiap kesalahan kami yang telah kami lakukan. Bahkan Engkau melupakan, Engkau mengampuninya Tuhan. Meskipun jujur di hadapan-Mu, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Tapi kasih karunia Tuhan yang sudah menarik kami dari lumpur dosa. Tapi kasih karunia Tuhan yang sudah melayakkan kami untuk kami terima anugerah kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menempatkan kami menjadi biji mati Tuhan. Engkau menempatkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya, oh Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami memperingati Paskah, yaitu peringatan akan kebangkitan-Mu dari maut. Kebangkitan-Mu mengalahkan kematian. Dan kami percaya karena Yesus hidup. Karena Yesus hidup, maka kami pun akan hidup. Karena Yesus hidup, maka kami pun akan hidup. Karena Yesus hidup, maka kami yang percaya pun akan hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, berfirman atas kami Tuhan. Kami siap dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Amin, amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Berdiri dulu saudara. Berdiri. Hari ini kita merayakan apa? Apa? Paskah. Apa artinya Paskah? Paskah itu artinya dilewati dari Pesah. Artinya Yesus sudah melewati kematian dengan kebangkitannya. Amin, haleluya ya. Siapa yang percaya Yesus bangkit? Oh, Yesus sudah bangkit, amin. Sekarang begini dulu. Yang sebelah sini madep sini, yang sebelah sini madep sini, adep-adepan. Nanti yang sebelah sini, yang sebelah timur ini kanan saya, ngomong pertama kali begini. Yesus sudah bangkit. Nanti dari sini dijawab, ya. Yesus sudah bangkit, gitu ya, gantian ya. Yang sebelah sini ngomong apa dulu? Yesus sudah bangkit. Dijawab apa? Ya. Yesus sudah bangkit. Harus lebih keras, ya. Coba 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekarang dibalik, sini dulu, baru sini. 1, 2, 3. Sekali lagi. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Hari ini kita merayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin.
rayakan. Apa? Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Katakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Apa? Kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Rayakan, Yesus rayakan. amin. Rayakan, Yesus rayakan. Bersama-sama katakan, rayakan, Yesus rayakan, amin. Rayakan, Yesus rayakan. dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup, amin, selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Iya, katakan bersama. Dia bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Oh, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah apa? Marilah rayakan. Amin. Kebangkitan Tuhan. Sekali lagi katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Hey, amin. Rayakan, Yesus rayakan. Semua bersukacita. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Katakan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Oh, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Hey, haleluya. Yesus, Yesus bangkit. Yesus dia hidup selamanya. Yesus amin. Yesus bangkit. Marilah rayakan. marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan. Sekali lagi katakan Yesus bangkit, Yesus amin. Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. 10 kali ya. Marilah rayakan. Apa? Marilah rayakan. 10 kali loh. Marilah Sekarang keluar dari tempat duduk, berikan salam. Katakan marilah rayakan. Marilah rayakan. Ayo rayakan, Yesus sudah bangkit. Rayakan. Marilah rayakan. Hey. Marilah rayakan. Ayo, ayo, ayo. Marilah rayakan. Mari semua. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya.
Ya, puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Makasih tim pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara tahu kenapa kita orang Kristen tidak ibadah hari Sabtu, tapi ibadah hari Minggu? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Halo? Ya, karena ibadah kita adalah ibadah merayakan kebangkitan Yesus. Yesus dibangkitkan pada hari pertama minggu itu. Dan sejak hari itu dipakai sebagai dasar orang Kristen. Minggu adalah ibadah merayakan kebangkitan Yesus. Karena saya percaya kebangkitan itu menjadi penting bagi kita. Amin. Sebab kalau hanya kematian, semua pemimpin agama semua mati. Betul? Tunjukkan siapa? Pemimpin dari banyak agama kepercayaan semua mati. Tapi hanya ada satu pribadi yang dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia tidak dikuasai kematian, tapi dia mengalahkan kematian sebab dia Tuhan, dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itulah yang kita rayakan saudara hari ini. Paskah menjadi penting bagi orang percaya. Dan saya percaya harusnya Paskah menjadi kegembiraan bagi kita orang percaya. Ya, kita harus merayakannya dengan sukacita karena lewat Paskah inilah keselamatan lahir. Lewat Paskah inilah ketika dia mati, dia bangkit mengalahkan kematian. Dan kematian tidak memiliki sengat kekuatan untuk menahan dia dalam kematian. Dia kalahkan kematian, dia bangkit supaya setiap orang yang percaya terima kuasa kebangkitan yang sama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Bisa dikeluarkan ayatnya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 saya akan membacakan. Bisa dikeluarkan? Iya, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Diberkati orang yang membaca dan yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kisah yang baru saja kita baca adalah kisah setelah kebangkitan Yesus. Yesus disalibkan, penderitaan dimulai dari hari Rabu. Lalu hari Kamis, Yesus dibawa dalam pengadilan Imam Besar Kayafas, pengadilan Pontius Pilatus. Ketika diadili, dia sudah menerima banyak sekali pukulan, hinaan. Lalu pada puncaknya, hari Jumat, Yesus dibawa menuju ke Golgota melewati jalan yang bernama Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Dia dibawa menuju Golgota dengan membawa kayu salib yang kasar. Bukan seperti ini, kalau ini bagus saudara, halus. Kayunya kasar, kayunya berat. Mungkin kalau kita pegang saja melukai, apalagi kalau kita bawa. Yesus membawanya padahal sudah sekian hari. Dimulai Rabu, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu tenaganya sudah terkuras habis. Tapi dia bawa salib itu. Sampai akhirnya dia dipakukan di kayu salib. Di Bukit Golgota. Dan Yesus mati pada hari Jumat. Dikuburkan. Tapi kemudian pada hari yang ketiga, yaitu hari Minggu dini hari. Ketika murid-muridnya, perempuan-perempuan yang mengikut Yesus, hendak pergi ke kubur Yesus. Sebetulnya mereka tahu, nggak mungkin mereka bisa melihat Yesus karena kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar. Ingat nama batu itu apa? Golel. Batu itu amat besar. Hanya bisa digeser oleh beberapa orang tentara. Yang kedua, batu itu dimeterai dengan meterai Romawi. Karena tentara Romawi tidak mau kesalahan, dimeterai. Supaya apa? Aman. Tidak ada satu orang pun yang berani buka itu. Tapi ketika mereka sampai ke sana, mereka mendapati batu yang besar itu sudah terguling. Kubur yang tertutup dengan batu yang besar itu sudah terbuka. Dan ketika mereka masuk, mereka tidak mendapati
mayat Yesus di dalam kubur itu. Mereka tidak tahu Yesus kemana, tapi kemudian ada malaikat yang mendatangi mereka, menyapa mereka. Ketika mereka menyapa, malaikat menyapa, kamu mencari siapa? Yesus yang mati disalibkan itu sekarang sudah bangkit. Ini berita sebetulnya harusnya menjadi sukacita dan berita kegembiraan karena Yesus bangkit. Tapi ketika murid-muridnya ini kemudian menyampaikan kepada murid-murid yang lain, ternyata ada beberapa orang yang ketika mendengar berita itu mereka nggak ngeh. Tahu ngeh? Apa itu ngeh? Nggak sadar, nggak paham. Karena dikatakan, ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus, ini murid-murid Yesus ya, artinya mereka yang sering berjalan dengan Yesus, makanya disebut murid, pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi, itu peristiwa penyaliban, karena itu menjadi peristiwa yang heboh. Orang tahu, orang kenal siapa Yesus. Yesus adalah satu pribadi yang pada waktu itu dikenal banyak orang karena melakukan banyak mukjizat. Kalau saudara dikenal di sana, zaman waktu itu kota pada waktu itu nggak gede seperti kota zaman sekarang. Kota Yeriko itu kecil. Kalau sekarang mungkin apa ya, kampung ya. Kampung Yeriko, tapi sebutnya kota. Yesus terkenal karena apa? Karena dia selama 3 tahun dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Menyembuhkan yang sakit, yang timpang berjalan, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Oh luar biasa, sehingga berita pasti menyebar dan orang pasti kenal siapa Yesus. Murid-murid ini dikatakan dia pergi menuju Emmaus. Dalam perjalanan mereka tuh ngomong, cerita tentang peristiwa yang heboh tentang Yesus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus tiba-tiba datang. Dia bangkit lalu dia menampakkan diri kepada murid-murid ini, 2 orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Tapi herannya, ini kan disebut murid artinya setiap hari kan sudah bersama dengan Yesus, betul ya? Tapi ketika Yesus datang, dalam kebangkitannya dengan tubuh kebangkitan, mereka nggak kenal siapa Yesus. 3 tahun loh kumpul bersama Yesus. Kita kalau suami istri, ada orang pulang rumah, gak usah ngomong, tapi dengar cara jalannya kadang-kadang kita sudah mudeng ya. Di bapaknya atau anaknya. Mungkin ada yang bapaknya kalau jalannya itu sendalnya digesek, serek bagi bapaknya. Suami istri kenal, ngerti tentang suami, ngerti tentang istri. Kenapa? Karena setiap hari bergaul, ngerti. Suami nggak perlu kadang-kala ngomong, tapi istri pasti ngerti. Istri ya, istri ngerti kapan suami lapar. Bojoku lagi luwe. Maka biasanya istri akan mulai menyiapkan nasi, lauk, lalu berkata, Pak Ne, kue luwe yo. Yo maem sih. Gak usah ngomong, karena apa? Mengenal. Dan murid-murid ini adalah orang yang bersama-sama Yesus, tetapi ketika Yesus datang berjalan dengan mereka, dikatakan mereka tidak mengenal Yesus. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kenapa gak kenal? Karena ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
mereka nggak kenal siapa Yesus karena Alkitab menulis ada sesuatu yang menghalangi mereka. Kalau kita lompat di ayat yang ke-25, coba kita baca. Yesus berkata kepada murid-murid itu, Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Yesus melihat mereka itu nggak bisa mengenal dia karena ada sesuatu yang menghalangi. Bahkan itu yang kemudian ditegur Yesus di beberapa waktu berikutnya, yaitu Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Kenapa mereka dikatakan bodoh, saudara? Kenapa? Rupanya mereka tidak bisa mengenal Yesus. Padahal ketika mereka meninggalkan Emmaus, mereka sudah dengar loh murid-murid yang sudah ke kubur Yesus berkata, "Hei, Yesus sudah bangkit." Betul nggak? Mereka sudah dengar belum? Kalau sudah baca ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-22 ya. "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita," perhatikan, "bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa" apa? "Ia hidup." Lalu ayat 24, "Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat." Sudah ceto welo-welo. Ada saksinya, bukan hanya satu orang. Sebab kalau saksi satu orang masih bisa diragukan. Saksi itu sekarang minimal berapa? 2 orang secara hukum sah. Oke. Ya nanti biar. Wah langsung sumuk saudara ya. Ya listrik kita baru 5.500. Jadi kalau 10.000 aman sih. Makanya ini AC1 tidak dinyalain. Sudah bisa dinyalain? Ini dimatiin aja. Ini lampu ini. Ya pelan-pelan Mak. Baik, kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara, 2 murid ini bukannya tidak ngerti apa-apa, bukannya tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tahu karena ada 2 saksi, bahkan lebih. Yang sudah berkata bahwa mereka ke kuburan, kuburnya terbuka, tidak ada Yesus di sana, bahkan mereka ketemu dengan malaikat. Bayangkan loh, kurang apa sih? Tuhan ingin berbicara kepada kita kadang-kadang kurang apa sih? Bahkan malaikat pun diperintahkan untuk datang menemui mereka dan berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi toh mereka nggak memahami itu sehingga mereka meninggalkan Yerusalem,
Mereka meninggalkan dikatakan sini dengan muka yang muram. Muka muram itu menunjukkan apa? Sedih. Menunjukkan apa? Susah. Menunjukkan gak yakin. Menunjukkan mungkin mereka berpikir, waduh sudahlah masa depan ini gak tahu bagaimana lagi. Kenapa? Rupanya kenapa kok kedua murid ini sampai tidak mengenal Yesus? Kenapa kok sampai mukanya muram? Jelas Yesus berkata, karena mereka itu adalah orang bodoh. Bodoh di sini tidak berbicara tentang kemampuan intelektual manusia, enggak. Tapi bodoh di sini adalah ketidakmengertian mereka kepada rencana Tuhan. Ketidakpahaman mereka kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan. Yesus sudah tidak hanya sekali, berkali-kali dia bicara bahwa anak manusia harus mati. Anak manusia harus mati, tapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Sebelum dia masuk dalam masa sengsara, dia sudah bersama dengan murid-muridnya masuk dalam sebuah tempat, lalu mengadakan perjamuan terakhir. Dan di dalam perjamuan terakhir itu dia juga berbicara yang sama. Tapi toh mereka nggak mudeng. Itulah yang Tuhan katakan, bodoh kamu. Kenapa mereka bodoh? Saudara perhatikan di sini. Ketika Yesus mendapati mereka, menemui mereka, mereka sedang berjalan dan mereka sedang bercakap-cakap. Lalu pada waktu itu Yesus nimbrung. Waktu Yesus nimbrung, ya, lalu Yesus bertanya, ada apa? Lalu ayat 18 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Dia nggak ngerti yang ngomong dengan mereka itu adalah Yesus. Lalu, ya tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Yesus sengaja tanya, apa sih? Padahal itu mereka sedang bicara tentang dirinya. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 perhatikan, ini penting. Padahal kami dahulu mengharapkan, apa? Bisa dikeluarkan ayatnya, kematian. Ayat 21. Perhatikan ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Artinya, rupanya yang membuat mereka sedih dan mereka menjadi bodoh karena pikiran mereka hanya memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat manusiawi. Apa yang dipikirkan? Mereka punya pemikiran, mereka punya kerinduan bahwa Mesias nanti akan datang jadi raja yang akan membebaskan orang Yahudi dari orang-orang Romawi. Itu menjadi pengharapan mereka orang Yahudi. Gak enak loh dijajah oleh orang Romawi, gak enak. Mereka ditarik upeti yang mahal. Mereka dipaksa dan mereka tidak punya kemerdekaan. Tentu sah-sah saja kalau orang Yahudi ingin merdeka. Ya, kita dulu Indonesia juga kan waktu dijajah Belanda. Berapa tahun? Berapa? Gak ada yang ngerti. Dulu saya dapat pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Hari ini sudah nggak ada ya pelajaran itu ya. PMP, Pendidikan Moral Pancasila. 350 tahun Indonesia dijajah.
Wah, karena penderitaan sudah begitu luar biasa dalam penjajahan, maka bangkitlah keinginan untuk merdeka. Sehingga bangsa Indonesia punya keinginan merdeka atau mati. Oh, perjuangan digemakan di mana-mana. Kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya senjata. Tapi karena keinginan itu menyebabkan apa? Menyebabkan semangat muncul. Keberanian muncul. Menghadapi Belanda yang punya senjata luar biasa. Hanya dihadapi dengan apa? Bambu runcing. Pikiran kita itu punya dampak luar biasa. Waktu bangsa kita punya pikiran untuk merdeka dan mengalahkan Belanda. Oh, luar biasa. Mereka nggak lihat kita nggak punya apa-apa nih. Tapi tiba-tiba kreatif. Mungkin mereka melihat bambu. Yang biasanya bambu hanya buat apa sih? Kalau kita bambu buat apa? Kayu bakar mungkin. Bambu paling kalau buat kalau buat berburu ya dibikin buat apa tuh? Tulup ya. Betul ya? Nulup apa? Burung. Tapi kemudian bisa kreatif, bambu itu diambil, ujungnya diruncingkan dan menjadi senjata yang luar biasa mengusir penjajah Belanda dari Indonesia. Karena apa? Pikiran. Oh, mau merdeka. Sehingga bisa bergerak. Sama dengan murid-muridnya. Apa yang mereka tindakan, mereka meninggalkan Yerusalem. Pergi ke Emmaus dan mukanya muram karena apa? Karena pikiran mereka. Sehingga Yesus berkata, kamu bodoh. Kenapa kamu? Yesus berkata, mereka bodoh karena pikiran mereka tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan. Jadi kalau pikiran kita tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan, apa namanya? Apa namanya? Bukan saya loh yang ngomong. Ngomong Dewi loh ya. Kita kan kadang-kadang enggak. Kita berpikir pikiran kita. Adanya orang yang mengagung-agungkan logik. Pengetahuan. Boleh Anda sekolah sampai setinggi langit, boleh. Boleh Anda pandai, boleh. Boleh Anda punya pengetahuan banyak, boleh. Tapi dengar. Semua itu harus ditundukkan kepada pikiran Kristus. Paulus berkata, aku menawan pikiranku di bawah pikiran Kristus. Kenapa? Paulus menyadari dia itu orang pinter, dia ngerti banyak. Tapi kadang-kadang pengetahuan dia tidak menyelamatkan dia. Sehingga dia berkata, aku menawan pikiran. Artinya menawan apa? Membuat tidak berdaya, membuat dibelenggu, membuat tidak bisa apa-apa pikirannya supaya apa? Supaya pikiran Kristus yang berkuasa dan bekerja dalam hidup Paulus. Itulah yang membuat Paulus kemudian berubah menjadi rasul yang luar biasa. Dipakai Tuhan dari seorang pembunuh. Pembunuh orang-orang percaya. Saudara perhatikan di sini. Dua murid ini meninggalkan Emmaus. Sedih. Muram. Tidak punya pengharapan. Karena mereka berpikir ya sudah selesai. Dulu kita mengharapkan Yesus datang, dia Mesias, akan jadi raja yang membebaskan mereka dari Romawi. Tapi nyatanya mereka mati. Ya sudahlah, kita pulang kampung, mudik. Udah gak ada pengharapan, pulang saja. Pulanglah mereka. Sedih hatinya. Kadang-kala ini saudara, hati kita dikuasai oleh apa? Adakah pikiran kita dikuasai hanya oleh pikiran-pikiran manusiawi kita? Bukan berarti kita tidak boleh mikir, boleh. Tuhan kasih pikiran supaya kita bisa mikir. Tapi belajar dari ini, murid-muridnya mereka punya rancangan, punya rencana menjadikan Yesus jadi raja supaya membebaskan. Itu pikiran mereka. Itu keinginan mereka. Tapi rupanya apa yang mereka pikirkan itu bukan pikirannya Tuhan. Sebab raja yang akan datang, Mesias yang akan datang itu bukan Mesias yang
datang sebagai raja, tapi Alkitab sudah memberitakan bahwa Mesias itu nanti akan mati. Rupanya bahkan tidak seperti anak manusia, kata Yeremia. Ketika itu Mesias akan mengalami penderitaan. Raja yang menderita, tapi pikiran manusia mengharapkan Mesias itu raja yang memerintah, raja yang punya kuasa untuk menolong dirinya. Beda. Hari ini dalam hidup kita, dalam hidup saudara, tiap hari, pikiran mana yang menguasai kita? Pikiran Kristuskah atau pikiran kita? Rencana Kristuskah atau rencana kita? Ketika kita berjalan dalam rencana kita, ketika kita mengandalkan kemampuan kita, ketika kita mengandalkan pengalaman kita, ketika kita mengandalkan apa yang menurut kita benar, Yesus berkata, kamu orang bodoh. Hari ini saudara, kita belajar ketika itu murid-muridnya mengharapkan Mesias datang untuk membebaskan mereka sebagai raja. Tapi apa yang mereka dapatkan justru mereka terkejut. Karena pagi-pagi banyak murid-murid perempuan yang datang ke kubur dan tidak mendapati di situ ada Yesus. Bahkan malaikat sudah datang. Orang kalau sudah hatinya dikuasai dengan pikiran-pikiran dunia, maka nggak bisa memahami pikiran Kristus, nggak bisa. Nggak bisa memahami rencana Tuhan itu nggak bisa. Saudara. Karena kadangkala rencana Tuhan, pikiran Tuhan itu berbanding terbalik dengan pemikiran manusia. Kalau kita manusia kan, kalau memberi berkurang apa bertambah? Kalau saudara memberi secara manusia berkurang atau bertambah? Anda punya uang 1 juta, lalu engkau memberi, berkurang atau bertambah? Kurang. Tapi pikirannya Tuhan, kalau kamu memberi, kamu akan menerima. Artinya akan beda enggak? Beda. Kalau saudara punya uang 1 juta, lalu engkau datang ke gereja, lalu diedarkanlah kantong persembahan. Kalau kita berpikir dengan pikiran manusia, nah sidik wae lah. Jangan, duitku mau sak yuta keleng. Persembahan berapa? 10.000. Ya, jadi enggak berkurang deh 1 juta. Jadi 9.000. 1 juta kurangi 10.000 jadi berapa? Ya, kurang deh. Aduh, belum nanti ada persembahan ini, persembahan itu. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka kita akan seperti 2 murid ini. Kamu tidak akan mendapat apa-apa dan kamu disebut oleh Tuhan apa? Wah. Padahal Tuhan berkata, beri maka kepadamu akan beri. Mungkin ini kan di luar logik. Bagaimana mungkin saya berkurang kok ngomong bertambah. Matematikanya Tuhan beda dengan matematika kita, saudara. Waktu peristiwa 5 roti 2 ikan. Yesus mendapati di situ ada 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak kumpul. Dan Yesus mendapati mereka lapar. Waktu itu murid-muridnya bingung mau cari makan di mana. Tapi Yesus berkata, beri mereka makan. Tuhan, untuk saya saja, kami saja kurang. Tapi Tuhan tetap beri pada mereka makan. Tetap mereka cari. Mereka pusing, mereka hanya mendapati anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan. Siapa namanya yang menemukan anak kecil itu namanya? Filipus. Ngomong pada Yesus. Yesus, yang ada hanya ini. 5 roti, waktu anak itu diambil rotinya kira-kira, nek bocah cilik duwe makanan, lalu diminta, ngamuk apa seneng? Ngamuk no. Ya bener gak? Yo ini sangu yang dibawa dikasih ibu.
Tiba-tiba diambil oleh murid Yesus. Sama kita kan kalau Tuhan ngomong, beri. Kok beri Tuhan? Duweku Tuhan. Tapi ketika 5 roti 2 ikan dibawa kepada Yesus. Dibawa kepada Yesus ya. Lalu Yesus mengucapkan syukur. Setelah itu dia langsung pecah-pecah. Ternyata keajaiban terjadi. 5.000 lebih orang makan dengan kenyang. Bahkan apa? Sisa berapa? 12 bakul. Kira-kira 12 bakul ini diapain? 12 bakul itu banyak apa sedikit sih? Pernah tahu 12 bakul roti? Banyak apa sedikit? Lalu diapain 12 bakul ini? Dijual? Dijual lumayan. Kita murid-muridnya kalau perjalanan mission trip bisa buat sanggup murid-muridnya, karena Yesus kan dengan murid-muridnya mission trip terus ya. Kira-kira diapain saudara? Saya percaya Yesus tidak pernah melupakan punya siapa roti itu. Ikan itu punya siapa? Saya percaya. Alkitab memang tidak dituliskan. Tapi apakah Yesus melupakan itu punya siapa? Bayangkan dari 12 bakul, 5 roti 2 ikan. Dia sendiri sudah makan kenyang. Tiba-tiba pulang, mulai ning omahe mboke. Pak mboke, tulung ana, anakku kenapa? Rupanya ada orang-orang yang bantu bawa 12 bakul roti dan ikan. Dari seorang anak kecil, mungkin orang sederhana, tiba-tiba dia bisa buka toko roti, namanya toko roti mujizat. Dia tiba-tiba bisa bikin bakery, buka toko, 12 bakul, langsung dijejer. Kan nggak mungkin kan dimakan sendiri 12 bakul. Mungkin nggak? Purbo, kamu kalau makan roti paling banyak berapa, Bu? Ya makan 3, kan kita beliin roti tawar gitu saja, makan 1 roti tawar juga belum tentu habis, betul ya? Pasti, wah banyak sekali, nggak tahu mungkin dibagi-bagi atau dijual, saya nggak ngerti karena nggak ditulis di Alkitab. Tapi saya hanya membayangkan, luar biasa ya. Dari 5 roti 2 ikan tiba-tiba dia pulang membawa 12 bakul penuh, orang tuanya bingung. Dan anak kecil ini yang dia berani melepaskan miliknya. Padahal anak kecil itu biasanya kan kalau diminta pasti nggak boleh. Gue punya. Tapi ketika berani melepaskan justru dia mendapatkan apa yang didapatkan, berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan. Itu cara berpikirnya Tuhan. Nggak akan rugi. Bahkan ada banyak orang-orang percaya yang bukan hanya berani memberikan uang, tapi berani memberikan dirinya untuk mati, memberitakan Injil. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dulu orang-orang di Sumatera Utara tidak mengenal Tuhan. Tapi ada orang-orang dari luar negeri datang, namanya No Manson. Berkorban. Akhirnya tempat itu menjadi tempat banyak anak-anak Tuhan. Di mana lagi? Di Papua. Ada kisah namanya kisah anak perjanjian. Di mana dengan suku sebelumnya mau dikorbankan. Tapi lewat justru seorang misionaris ini. Papua sekarang banyak anak Tuhan. Ladang penginjilan luar biasa di sana. Saudara, hari-hari ini kebangkitan Yesus mengingatkan kita. Mari kita jangan memakai pikiran manusia. Tapi belajarlah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan menjadi manusia yang bodoh. Tapi jadilah manusia yang mengerti kehendak Tuhan. Sebab kadangkala kita terjebak memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan.
Kita terjebak mencari apa yang diinginkan manusia. Tapi kita lupa akan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang hidup seperti ini, seperti dua murid ke Emmaus ini. Yesus berkata di ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Orang yang hidup dengan cara pikir manusia, orang yang hidup dengan perasaan manusiawi, orang yang hidup dengan keinginan-keinginan manusiawi, Tuhan Yesus berkata mereka adalah orang yang bodoh, orang yang lamban hatinya, dan dikatakan orang yang tidak percaya kepada firman. Mungkin kita mengerti firman, tetapi ketika hidup kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dan segala pemikiran manusiawi, Yesus berkata enggak, kamu belum percaya firman. Percaya firman beda dengan mengerti firman. Ada banyak orang mungkin hafal ayat Alkitab, tapi belum tentu mereka percaya firman Tuhan. Karena kalau orang percaya, berarti mereka berani mempercayakan dirinya kepada firman. Banyak kita percaya bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpangan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit akan percaya. Banyak orang percaya. Tapi berapa banyak orang yang berani mempercayakan dirinya kepada firman Tuhan? Bagaimana caranya? Caranya praktek. Firman sudah ngomong begitu, ya sudah saya percaya. Wes aku ora mikir isen, aku ora mikir piyen, engko arep urip apa arep sakit apa arep mati. Yang penting firman Tuhan sudah bicara begini, maka aku mempercayakan diriku kepada firman Tuhan itu, maka aku bertindak, aku melangkah. Ada orang sakit, ora usah bingung goleki Pak Daniel, ora usah bingung goleki mungkin pemimpin kaum Kris, ora ndak usah bingung mau kemana, langsung datangi orang yang sakit, tumpangan tangan dan berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya, menumpangkan tangan dalam nama Yesus, bangkit. Itu namanya mempercayakan kepada firman. Bukan hanya percaya firman. Ada banyak orang percaya, tapi tidak banyak orang yang mempercayakan dirinya kepada firman. Penting bagi kita bahwa firman bukan hanya dipercayai, tapi kita mempercayakan diri kita kepada firman yang kita baca. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan di sini. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Waktu Yesus sudah ngomong cerita kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh para nabi, mereka belum ngeh, saudara. Mereka belum terbuka. Lalu hari menjelang malam mereka ngomong, mau mampir, karena udah malam. Yesus mampir sebentar, duduk, lalu mungkin makan malam bersama. Nah, makan malam mereka itu, orang Yahudi itu ada namanya seder. Seder itu makan memecah-mecahkan roti. Jadi biasanya seorang kepala keluarga duduk di depan sebuah meja, di situ ada roti dan anggur, lalu di depannya ada keluarga.
Apa yang dilakukan orang Yahudi ketika mereka makan namanya seder? Yaitu seorang bapak sebelum dia memecah-mecahkan roti, dia akan cerita tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, bangsa Mesir. Itu akan mereka ceritakan kepada anak cucu keturunan orang Yahudi. Tentang bagaimana dahsyatnya Tuhan, tentang bagaimana hebatnya Tuhan, bahwa Tuhan sudah membebaskan mereka keluar dari Mesir dan diberikan tanah Kanaan. Itu diceritakan waktu mereka makan bersama yang namanya seder atau perjamuan bersama. Setelah itu maka kepala rumah tangga atau bapak dia akan memecah-mecahkan roti. Dan menyediakan anggur. Untuk apa? Mengingatkan kepada anak keturunan bahwa Tuhan telah berbuat menyelamatkan orang-orang Israel dari Mesir. Menyediakan penebusan, menyediakan penyelamatan. Diberikan makanan kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka bisa bebas dari tanah Mesir. Dan pada waktu itu Yesus melakukan yang sama, duduk dengan murid-muridnya lalu nggak tahu, mungkin waktu itu Yesus langsung ambil alih, take over gitu ya. Dia ambil roti, dia pecah-pecahkan. Waktu roti dipecah-pecahkan, tiba-tiba murid-muridnya, apa yang terjadi saudara di sini? Waktu ia makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka, maka terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Jangan sepelekan perjamuan suci. Sebelum Yesus disalib, Dia kumpulkan murid-muridnya buat perjamuan suci. Kenapa kalau Yesus buat perjamuan suci sebelum disalib? Mengingatkan pada murid-muridnya bahwa apa yang terjadi atas hidupnya bukan kecelakaan sejarah. Bukan kegagalan dia, tapi memang sudah dipersiapkan. Makanya lewat perjamuan suci dia akan mengingatkan bahwa anak manusia harus mati. Mengingatkan bahwa ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan untuk umatnya melalui Yesus. Tapi kemudian waktu Yesus mati menemui dua orang Emmaus ini, mata mereka tertutup, mereka bodoh. Tuhan datang lalu ngajak makan bersama. Perjamuan kudus, dipecah-pecahkan mengucap syukur. Waktu itu diberikan mata mereka terbuka. Saya berdoa, perjamuan kudus kita akan membuka mata rohani saudara untuk melihat bahwa rancangan dan rencana Tuhan besar. Amin. Saya berdoa yang hari-hari ini engkau merasa gak ngerti. Seperti murid-murid muram, kehilangan sukacita, kehilangan gairah, kehilangan semangat melayani mulai hilang, semangat untuk memuji Tuhan mulai hilang, tidak ada kegairahan untuk mencari Tuhan. Karena matanya tertutup oleh pikiran-pikiran manusia. Tapi lewat perjamuan kudus, segala penghalang-penghalang, segala tutupan tirai-tirai yang menutup mata saudara, saya berdoa ada kuasa yang akan merobek dan menghancurkan itu. Sehingga matamu bisa melihat ada rancangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi. Amin. Tuhan ingin berkata, yang dipakai Tuhan itu bukan orang-orang yang hebat. Tapi mungkin engkau sederhana. Kalau mata jasmani, mata manusia kita nggak mungkin, nggak mampu. Tapi Tuhan ingin bukakan. Jangan melihat manusiawi, tapi lihatlah apa yang Tuhan sudah perbuat. Salib. Ini sebuah ketidakmungkinan, saudara. Bagaimana Allah mati? Gak mungkin. Bagaimana Allah menebus manusia? Gak mungkin.
Loh, siapa Allah? Orang dunia pun nggak bisa memahami kok Allah jadi manusia. Memang. Karena nggak mungkin, karena Allah itu kudus. Allah mulia, Allah maha besar, bagaimana mau mati. Tapi justru apa yang tidak mungkin Tuhan telah kerjakan melalui Yesus Kristus. Dia datang jadi manusia. Bukan saja dia datang jadi manusia, tapi dia merendahkan diri menjadi hamba. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Supaya setiap dosa-dosa kita manusia ditanggungnya di kayu salib. Sempurna. Selama ini manusia tidak bisa mendapatkan kesempurnaan. Bicara tentang sempurna bukan berarti kita tanpa kesalahan. Karena kata sempurna di Alkitab itu artinya dewasa. Kata sempurna itu artinya bukan tidak ada salahnya. Tapi kita dibuat menjadi serupa dengan Kristus. Lewat korban Yesus di kayu salib. Tuhan ingin bicara hari ini. Jangan sepelekan perjamuan suci. Memang perjamuan suci tidak menyelamatkan. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Amin. Tapi lewat ayat ini jelas. Waktu mereka makan perjamuan yang kudus. Mata mereka dibuka. Dan mereka melihat itu Yesus. Kalau saudara ingin melihat Tuhan hadir dalam hidupmu. Kalau saudara ingin melihat tangan Allah hadir dalam hidupmu. Kalau saudara ingin melihat campur tangan itu terjadi dalam hidup saudara. Hari ini minta Tuhan bukakan selaput yang menutup mataku. Sehingga aku menjadi bodoh. Dan aku lamban dalam aku percayakan firman-Mu. Hari ini bukakan Tuhan. Karena kadang-kala banyak hal, mungkin masa lalu kita, mungkin ajaran-ajaran oleh yang salah yang pernah kita terima, yang membuat kita tidak mampu memahami akan kehendak Tuhan. Kita dari kecil seringkali kan, ayo kamu belajar, yang semangat, supaya pinter, kalau sudah pinter akan sukses. Jadi ditanamkan di sini orang yang sukses adalah orang yang belajar, orang yang pinter, maka akan sukses. Ternyata waktu belajar di sekolah nilainya tidak pernah melewati angka 6. Aduh, aku bodoh, orang mungkin aku sukses. Itu kan pikiran yang ditanamkan. Tapi Tuhan bisa membuat apa yang menurut manusia bodoh justru bisa dipakai di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya Thomas Alva Edison. Gurunya sampai angkat tangan. Lalu diserahkan Thomas Alva Edison kepada ibunya. Kami nggak bisa didik, anak ini terlalu bodoh. Waktu ibunya, bersyukurnya begini, waktu ibunya terima itu, ibunya lalu nggak ngomong sama Thomas Alva. Thomas, sini ada Thomas ya? Bukan Thomas ini. Thomas Alva Edison gitu ya, supaya beda dengan Thomas ini. Thomas Alva Edison, gurumu ngomong kamu bodoh, kamu ngapain sih di sekolah? Ibu sudah kerja keras cari uang, nyekolahkan kamu, tapi kamu kok males di sekolah ya bodoh, dasar kampret tuh kampret. Enggak, ibunya ngomong apa? Ketika dia dengar berita dari sekolah, ibunya ngomong, Thomas mulai hari ini, kamu anak yang hebat, ibu akan ajari kamu. Ibu yang ngajari. Karena apa? Ibunya tidak mau menanamkan hal yang salah. Ibunya ngajarin dan luar biasa, saudara. Penemuan terbesar itu salah satunya oleh seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Hari ini kita ada terang lampu seperti ini. Ada seorang yang bernama Thomas Alva Edison yang tidak menyerah ketika dia berjuang, ketika dia mau menemukan sesuatu dan mengalami kegagalan. Kalau tidak salah 9.999 kali dia gagal, dia tidak berhenti, dia tidak menyerah sampai akhirnya dia menemukan pijar bola lampu. Dari mana dia bisa dapatkan itu? Dari seorang ibunya yang tidak pernah menyerah.
Mungkin orang lain ngomong bodoh, tapi ibunya berkata, enggak, kamu anak yang luar biasa, lalu berjuang. Sama, Tuhan sebetulnya ngomong, kamu itu biji mataku, orang pilihan kok anak-anakku. Saudara mau dengar kata orang atau kata Tuhan? Kata Tuhan, kamu orang pilihan. Kata Tuhan, kamu orang diberkati. Kata Tuhan, kamu orang yang lebih dari pemenang. Kata Tuhan, masa depanmu cerah. Kata Tuhan, masa depanmu penuh harapan. Kata Tuhan, engkau sehat. Kata Tuhan, engkau sembuh. Kata Tuhan, engkau sukses. Amin. Percayai kata Tuhan. Buang apa kata manusia. Hiduplah dalam terang firman Tuhan. Itu yang membuat hati kita berkobar-kobar. Hari ini saudara, main musik maju ke depan. Sebetulnya saya sudah siapkan satu khotbah. Panjang lebar. Ini saya persiapan banyak saudara. Temanya adalah no cross, no crown. Tapi ketika dalam doa tadi, Tuhan ngomong bukan itu. Terus saya tadi dalam pergumulan, iya Tuhan, saya sudah pokoknya saya siapkan, saya taruh di depan. Tapi rupanya Tuhan ingin lewat Paskah ini, saudara dan saya diajar tidak seperti murid-murid ini memakai pikiran yang dipikirkan manusia, tetapi memakai pikirannya Kristus. Amin. Amin. Jangan memakai pikiran manusia. Belajar hari ini, yuk lewat tubuh dan darah Yesus kita diingatkan, hei Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk engkau karena engkau berharga. Dan Tuhan ingin memberkati masa depan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.